Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Trimayoga, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan menjelaskan tentang inovasi saya dalam pelayanan keperawatan dalam tugas mata kuliah Entrepreneurship dalam Keperawatan. Inovasi pelayanan keperawatan saya berupa edukasi kesehatan untuk pasien atau keluarga pasien saat pulang tentang pencegahan demam berdarah dengan 3M+, melalui video yang dapat diakses hanya dengan scan QR Code. Tujuan dari inovasi ini adalah mempermudah pemahaman dan meningkatkan daya ingat karena informasi yang disampaikan melibatkan indera penglihatan dan pendengaran, sehingga keluarga atau pasien dapat fokus dalam menerima informasi. Keluarga atau pasien dapat dengan mudah dalam mengakses video karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan gadget atau HP, sehingga tidak seperti edukasi konvensional seperti menggunakan leaflet atau perlisan yang mudah terlupakan, kurang menarik, dan tidak mudah diakses. Oke, saya akan mempraktikkan ke keluarga pasien demam berdarah yang pulang untuk diedukasi tentang 3M+ melalui QR Code. Terima kasih. Selamat malam. Monggo silakan Ibu. Ibu orang tuanya Muhammad Prabu sudah boleh pulang Bu sama dokter Tri dengan diagnosa akhirnya demam berdarah dengue. Sekarang Muhammad Prabu trombositnya sudah 160.000. Ibu sudah tahu cara pencegahan demam berdarah? Oh belum ya? Pencegahan demam berdarah bisa dilakukan dengan 3M Bu. Untuk lebih jelasnya, Ibu bisa melakukan scan untuk melihat video. Ini ada inovasi baru Bu, jadi sekarang untuk edukasi kesehatan tidak lewat leaflet lagi, Ibu bisa lewat video dengan scan QR ini. Jadi indera penglihatan dan juga pendengaran bisa lebih mudah dipahami, jadi untuk edukasinya lebih optimal. Coba suaranya ditinggikan. Assalamualaikum Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, tetap semangat ya. Semoga anak atau adik kalian yang sakit demam berdarah lekas sembuh. Mari kita belajar bersama tentang pencegahan demam berdarah dengan 3M+. Yuk mari menyimak bersama. Ayo, bersama-sama kita mengenal apa itu demam berdarah dan pencegahan dengan 3M+. Penyakit demam berdarah sering sekali mewabah di musim hujan. Kenapa ya bisa seperti itu? Karena ketika setelah terjadi hujan terdapat banyak sekali genangan air yang bisa menjadi tempat berkembang biak nyamuk, penyebab demam berdarah. Mari kita lihat dengan kaca pembesar apa ada nyamuk di genangan ini. Wah, ternyata ada jentik nyamuknya. Sekarang kita lihat ada nyamuk betina dewasa sedang menghisap darah. Biasanya nyamuk suka berkeliaran pada pagi jam 8 hingga 12 dan sore hari jam 3 hingga sampai jam 5. Penyakit demam berdarah pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 1968 di Jakarta dan Surabaya. Wabah pertama tersebut tercatat menyebabkan 58 kasus dengan 24 kematian. Tren penyakit demam berdarah setiap tahunnya selalu meningkat, meskipun berbagai cara penanggulangan telah dilakukan. Di tahun 2025, berdasarkan data Kemenkes dari Januari hingga Oktober tahun 2025, terdapat 131.393 kasus. Penyebab penyakit ini adalah virus. Virus ini terdapat 4 variasi. Virus ini tidak dapat bertahan hidup lama di lingkungan luar, tanpa inangnya, namun nyamuk yang sudah terinfeksi virus dengue sangat suka sekali berkembang biak di lingkungan yang tergenang air. Mari kita mengenal vektor, pembawa, atau inang virus dengue, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Siklus hidup nyamuk penyebab demam berdarah dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa umumnya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari. Pada fase 3-4 hari, nyamuk masih menjadi telur. Setelah itu menjadi larva atau jentik selama 2 hari. Larva berkembang pesat dan berganti kulit sebanyak 4 kali. Fase larva menjadi pupa dibutuhkan waktu 6 atau 8 hari. Proses menjadi nyamuk dewasa dibutuhkan waktu 2-4 hari, dan siap mencari makan. Nyamuk Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus yang menghisap darah yang terdapat virus dengue akan menjadi vektor atau inang penyebaran penyakit demam berdarah.
Penyebaran penyakit demam berdarah sangat luas karena jarak terbang nyamuk bisa mencapai 100 hingga 400 meter. Gejala-gejala demam berdarah dengue umumnya ditandai dengan demam tinggi mendadak, nyeri kepala, rasa sakit atau nyeri yang khas di bagian belakang bola mata, perdarahan ringan contoh mimisan, nyeri atau sakit di sekujur tubuh terutama sendi dan otot, mual, bintik merah pada kulit akibat pendarahan di bawah kulit. Fase demam berdarah pada 2-7 hari khas seperti pelana kuda. Fase pertama, demam tinggi bisa mencapai 40 derajat Celcius. Fase kedua yaitu masa kritis, dan perlu diwaspadai karena seperti sudah sembuh, demam sudah mulai turun hingga 37 derajat Celcius, namun trombosit mulai turun hingga kritis. Fase ketiga, atau penyembuhan. Kondisi mulai membaik, trombosit mulai naik, tidak terjadi demam tinggi, biasanya ditandai dengan convalescent rest. Ruam ini sering gatal, berbentuk pulau putih di tengah area merah. Untuk langkah pencegahan demam berdarah dapat dilakukan dengan 3M+. Langkah ini dapat dilakukan semua orang, terutama di rumah dan lingkungan masing-masing. 1. Menguras bak air dapat dilakukan seminggu sekali, karena nyamuk dapat berkembang biak 7 hingga 14 hari, dan lebih suka berkembang biak di air yang bersih dan jernih. 2. Menutup penampung air. Tutup rapat wadah penampung air seperti drum, kendi, dan toren air agar nyamuk tidak bisa masuk dan berkembang biak. Menutup juga dapat diartikan dengan mengubur barang bekas. 3. Mendaur ulang sampah yang bisa dipakai lagi. Berarti memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Lalu apa itu plusnya? Memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan cupang merupakan pengendalian biologis yang efektif. Menaburkan larvasida. Sasaran utama larvasida adalah jentik agar mati dan tidak menjadi nyamuk dewasa. Mengatur cahaya dan ventilasi, memastikan rumah tidak gelap dan lembab, karena nyamuk menyukai area seperti itu. Lalu selalu menggunakan obat nyamuk, contoh berupa semprot, lotion maupun elektrik, untuk menghindari gigitan. Memasang kawat kasa di setiap jendela dan ventilasi rumah. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian karena bisa menjadi tempat hinggap dan beristirahat nyamuk. Menanam tanaman pengusir nyamuk karena nyamuk tidak menyukai baunya. Contohnya seperti lavender, serai, atau geranium. Melakukan pencegahan demam berdarah dengan 3M+ harus dilakukan secara berkelanjutan agar kita benar-benar mampu memberantas penyebaran virus dengue. Kita semua bisa berperan sebagai jumantik, juru pemantau jentik, seperti yang digerakkan oleh Kementerian Kesehatan. Menjadi jumantik tidak harus menunggu menjadi kader kesehatan. Anda bisa memulainya secara mandiri dari rumah dan lingkungan sekitar. Ingatlah, menjaga kesehatan diri sendiri, orang tua, anak, dan saudara kita adalah kewajiban mulia bagi setiap orang. Mari bersama-sama pastikan keluarga kita terlindungi dan terbebas dari bahaya demam berdarah. Sudah bisa memahami videonya? Oke. Manfaat dari video ini bisa dilihat kapan saja, bisa diakses di mana saja, jadi lebih mudah untuk melihat lagi, untuk dipelajari lagi. Apa Ibu sudah paham dengan pencegahan demam berdarah? Sudah? Oke. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Hati-hati kalau pulang ya Bu. Oke. Terima kasih.